Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga senantiasa kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat, dan senantiasa mendapatkan selalu berpositif thinking atas apa yang Allah berikan kepada kita untuk hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini di pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang materi yang ada di bab 3, yaitu tentang mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Ya, judul besarnya adalah mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu jujur, apa itu santun, dan apa itu malu, sehingga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk yang pertama itu adalah jujur. Apa yang dimaksud dengan jujur? Jujur adalah sebuah kata yang diungkapkan yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi, atau dalam pengertian lain adalah jujur itu kesesuaian antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Ya, itu yang disebut dengan jujur. Dalil yang membahas tentang jujur itu banyak. Di antaranya ada dalam sebuah hadis, alaikum bisidiki fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sungguhnya kejujuran itu adalah menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Artinya kunci utama dalam kehidupan adalah berbuat jujur. Kemudian selanjutnya ada hikmah jujur dan macam-macam dari jujur. Macam-macam dan hikmah jujur. Pertama, jujur dalam berucap. Artinya dalam berkata kita harus senantiasa jujur. Yang kedua, jujur dalam berniat. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perbuat, itu diawali dengan niat. Sebagaimana dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya segala sesuatu itu bergantung kepada niat, dan segala sesuatu bergantung terhadap apa yang diniatkan. Kemudian selanjutnya macam-macam jujur yang selanjutnya adalah jujur dalam kemauan. Artinya ini hampir sama dengan niat ya. Apa yang kita inginkan, apa yang tujuan kita, apa tujuan kita dan apa yang kita harapkan, itulah yang disebut dengan jujur dalam kemauan. Jujur kepada diri sendiri khususnya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah jujur dalam janji. Ini yang harus nantiasa kita jaga agar kita dapat hidup selaras seirama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi dalam sebuah hadis dikatakan, ayatul munafiki thalathun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Di antara orang munafik itu ada 3 ciri. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba, apabila dia berkata dia berbohong. Kemudian selanjutnya, apabila dia diberi amanah ia ingkar, dan apabila di amanati janji ya tacan ka dia. Kemudian selanjutnya jujur dalam perbuatan. Nah, tadi yang namanya jujur itu harus ada kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Itulah yang disebut dengan jujur. Karena jujur, berani jujur itu adalah hebat. Kemudian selanjutnya, hikmah dari jujur. Hikmah dari sifat jujur ini, yang pertama adalah hidup akan menjadi lebih tenang. Sudah pasti, karena orang-orang yang senantiasa berbohong itu senantiasa merasa dikejar-kejar dengan kebohongannya tersebut. Ya, bahkan dalam sebuah hadis dikatakan ra'su dzunubi al-kadzibu, yaitu pangkal dari sebuah dosa adalah kebohongan. Jika diawali oleh sebuah kebohongan, maka dosa dan dosa yang akan selalu diperbuat oleh
orang tersebut. Kemudian yang selanjutnya, selalu diingat oleh orang lain. Oh, ini artinya orang yang jujur itu pasti disenangi oleh orang lain ya. Kemudian yang ketiga adalah mempermudah urusan kita ya, dimanapun dan kapanpun, walaupun awalnya terkesan sulit ya. Awalnya terkesan sulit karena kejujuran itu memang awalnya sulit, tapi buah dari kejujuran adalah kenikmatan ya, adalah kenikmatan. Kemudian selanjutnya, bahasan selanjutnya adalah tentang santun ya. Apa itu santun? Santun adalah berbicara halus, baik budi pekerti, penuh rasa belas kasihan. Nah, di sini kalau dalam istilah bahasa Sunda itu disebut dengan someah. Ya, someah itu berarti senantiasa senantiasa enak untuk dilihat, enak untuk didengarkan, dan enak untuk dilakukan. Itu yang dimaksud dengan santun ya. Sehingga ketika kita berbuat santun, itu akan menunjukkan hikmahnya. Apa itu hikmah dari perbuatan santun? Hikmah dari perbuatan santun yang pertama adalah dihargai dan dihormati orang lain, kemudian mendapatkan rasa damai, kemudian selanjutnya menjaga, kemudian yang keempat adalah dipandang orang yang baik. Kenapa? Karena adanya sifat santun. Baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya, pembahasan kita selanjutnya adalah malu. Malu, jika kita lihat dari pengertian, malu itu adalah suatu kata yang mencangkup perbuatan menjauhi segala apa yang dibenci. Ingat, suatu kata yang mencakup perbuatan menjauhi segala apa yang dibenci. Itu yang disebut dengan malu. Dalil yang menunjukkan kepada tentang malu diantaranya adalah al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah sebagian dari iman. Maka jika seseorang sudah tidak memiliki rasa malu, khususnya malu terhadap diri sendiri, malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian dari keimanannya itu sudah tidak ada. Bahkan mungkin hilang sama sekali. Karena malu itu adalah sebagian dari cabang keimanan. Maka kalau seandainya seseorang sudah tidak punya rasa malu, otomatis imannya atau cabang dari keimanannya tersebut itu berkurang. Kemudian selanjutnya, hikmah dari malu ya, hikmah dari malu. Yang pertama, orang yang senantiasa memiliki sifat malu itu selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi yang namanya malu itu adalah sebagian daripada keimanan ya, sebagian daripada keimanan. Kemudian selanjutnya disenangi banyak teman. Ya. Disenangi banyak teman. Yang selanjutnya disegani oleh masyarakat. Nah, ini hikmah dari rasa malu. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada materi kali ini, jika kita tarik 3 akhlak yang ada ini, yaitu jujur, santun, dan malu, kepada judul kita di atas, yaitu mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Nah, pokok pembahasannya adalah mengasah pribadi yang unggul, yaitu menjadikan kita sebagai sosok seorang muslim, sosok seorang mukmin yang memiliki kepribadian yang unggul. Di antaranya kepribadian unggul tersebut yaitu dengan memiliki sifat jujur, kemudian sifat santun, dan sifat malu. Sehingga dengan kejujuran dan rasa santun juga rasa malu yang kita miliki, khususnya terhadap diri sendiri,
juga terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap orang-orang yang ada di lingkungan kita semua, maka kita akan menjadi sosok pribadi yang unggul. Maka dari itu simpulan dari materi ini adalah semoga senantiasa kita menjadi sosok pribadi muslim, pribadi mukmin yang unggul dengan memiliki sifat jujur, santun, dan rasa malu. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat dan senantiasa ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sosok pribadi yang unggul dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini agar senantiasa menjadi channel yang lebih maju dan bisa membagikan hal-hal yang bermanfaat, khususnya dalam pembelajaran atau dalam media khususnya dalam media pembelajaran, dan lebih khususnya lagi dalam pembelajaran agama dalam pembelajaran materi pendidikan agama Islam. Demikian akhirul kalam. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.